Memasuki hari kelima pelaksanaan pameran relik Buddha dan Kitab Suci Prajnaparamita di Vihara Triratna Buddhist Center, ribuan umat Buddha terus berdatangan untuk menyaksikan secara langsung berbagai peninggalan suci penuh nilai spiritual. Pameran yang digelar sejak 8 hingga tanggal 15 November tahun 2025 ini menjadi peristiwa bersejarah, karena untuk pertama kalinya berlangsung di Pulau Sumatera, tepatnya di Vihara Triratna Buddhist Center, Jalan Dr. Leimena Gang Vihara nomor 8 Pekanbaru. Kegiatan ini diprakarsai oleh Romo Anirudatan bersama Triratna Buddhist Center, dengan dukungan Keluarga Budayana Indonesia Provinsi Riau dan Waki Relik Museum Malaysia. Pantauan langsung di lokasi menunjukkan suasana penuh kehusyukan dan antusiasme. Sejak dibuka pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, umat silih berganti memasuki area pameran yang tersebar di 4 lantai vihara. Setiap pengunjung mendapat sambutan hangat dan penjelasan mendalam dari puluhan relawan dan anggota Vihara Triratna yang bertugas. Ketua Panitia, Romo Anirudatan, juga tampak turun langsung memberikan pemaparan kepada para pengunjung, termasuk rombongan siswa-siswi dari berbagai sekolah yang datang secara bergelombang. Dikatakan Romo Anirudatan, pameran ini merupakan bentuk penghormatan mendalam kepada Buddha dan para siswanya. Relik mengingatkan kita pada nilai-nilai luhur ajaran Sang Buddha, serta menumbuhkan keyakinan dan semangat dalam melatih dhamma di kehidupan sehari-hari. Jadi dari umur 20 tahun, dia mulai menyimpan rupang-rupang Buddha. Jadi sampai sekarang udah 75 tahun. Jadi hasil dari umur 20 tahun sampai 75 tahun, setiap di lantai 3 rupang-rupang Buddha. Paling jauh dapat dari mana? Dari semua negara yang saya pergi, Tibet, India, Nepal. Ini mengumpulkan ini apa ada dari orang tua atau memang keturunan atau memang panggilan hati nurani? Enggak, panggilan hati nurani sendiri aja. Iya. Adalah dinamakan Mahayana, dinamakan Raja di Neraka. Karena tekadnya kalau Neraka tidak kosong, dia tidak akan jadi Buddha. Sebetulnya dia udah Buddha. Maka sekarang sampai saat ini tetap bodhisattva. Yang ini. Di atasnya Buddha. Amitabha di atasnya Buddha. Tapi kalau yang ini di atasnya bukan Buddha, tapi botol. Kenapa? Karena waktu bapak dan ibu meninggal, abunya dia letak di atas botol, dia bawa keliling. Kemana-mana dia bawa itu. Maka dia sesudah menjadi bodhisattva, dia ada bodhisattva yang paling pada orang tua. Ini yang di sebelah kiri ini banyak orang mengatakan dia raja. Sebetulnya dia bukan. Dia itu Buddha, tapi dia mengatakan kalau di neraka belum kosong dia tidak akan menjadi Buddha. Maka sampai saat ini dia dari Buddha. Dia bukan orang China. Dia adalah dari Korea. Dia bukan orang Cina, dia Korea. Dia bisu Korea yang datang ke China. Nah, jadi kalau kamu di depan, di kiri ada satu orang tua, itu pemilik tanah. Pemilik tanah, jadi waktu dia datang dari Korea ke China, di gunung itu ketemu pemilik tanah, boleh nggak saya minta tanah dikit untuk saya meditasi. Kata orang tua yang sebelah kiri, kalau di depan, kamu mau terserah, kamu ambil seberapa kamu mau. Maka dia mengambil kain yang merah yang mereka pakai, dia lempar ke atas, ketutup satu gunung. Maka gunung itu namanya Juhasa, menjadi tempat betapa dia sampai sekarang.
KBRI Riau menghimbau agar seluruh mahasiswa, anak-anak muda bisa ikut acara pameran relik ini. Dan ini jarang sekali terjadi di Indonesia, mungkin cuma di Jakarta dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ini yang pertama kali. Semoga bisa memperdalam, mengenal, mengetahui tentang ilmu agama Buddha. Untuk lihat relik. Oh, lihat relik ya. Ada pameran relik tahu dari mana? Tahu dari flyer-flyer yang ada di Instagram. Iya. Ada di sekolah ada berapa rombongan datang sini? 20 orang. 20 orang ya. Ilmu mungkin. Iya. Sejarah-sejarah. Banyak banget sejarah. Apa yang paling menarik? Mungkin dari patung-patungnya dan peninggalannya. Sementara itu, Sekretaris Panitia, Vina, turut memberikan penjelasan kepada pengunjung mengenai makna dan sejarah dari setiap benda yang dipamerkan. Dikatakan Vina, pameran ini bukan sekedar kegiatan budaya, melainkan momentum spiritual yang sangat berharga. Selain menampilkan relik suci, pengunjung juga dapat melihat pameran Buddha Rupang serta kitab suci Prajnaparamita Ridaya Sutra yang telah berusia lebih dari 500 tahun. Kitab suci ini merupakan teks penting dalam tradisi Mahayana Buddhisme, mengajarkan tentang kekosongan sunyata dan kesempurnaan kebijaksanaan Prajnaparamita. Dikenal memiliki kekuatan spiritual tinggi, sutra hati ini kerap dibacakan dalam berbagai ritual keagamaan umat Buddha di seluruh dunia. Pasir ya. Jadi ini juga digambar secara langsung ya. Ini digambar waktu itu kita pakai ada 4 rinpoche dari India juga. Jadi mereka berempat langsung bikin gambar ini dari 4 arah. Nah, ini nggak pakai pola juga ya. Dan itu semua dari pasir. Jadi kenapa ini kita kasih ini ya pembatas, karena kalau tergeser aja kita bayangkan itu gambar bisa rusak. Dari daerah barat ya. Jadi ini adalah Buddha Amitabha, kemudian ini Avalokiteshvara, Kuan Yin, dan ini Mahastamas Prapta ya, atau Kasuce Busa. Jadi satu Buddha didampingi oleh 2 bodhisattva. Selalu dalam tradisi Buddha Mahayana itu ada satu Buddha dan didampingi oleh 2 bodhisattva. Ini melambangkan Buddha dari sebelah barat. Kitab suci Prajnaparamita Ridaya Sutra ya, atau kita dalam bahasa modernnya kita bilang Sincing, kitab hati gitu ya. Di dalamnya menceritakan tentang ringkasan. Jadi kalau secara tradisi Buddha secara Mahayana ini versi singkatnya. Nah, ada versi yang lebih panjangnya lagi. Ini sisinya ada Prajnaparamita, Satta Sansarita, Prajnaparamita. Kemudian ada Pancawita Sabarika, Prajnaparamita. Ya. Nah, itu versi yang lebih panjangnya lagi. Nah, yang ini versi yang lebih pendeknya. Ini udah berusia di atas 500 tahun. Ditulis oleh murid Dalai Lama. Ya, seperti itu. Nah. Jadi ini kita pinjam dari museum di Taiwan. Kita pinjam. Nah, bisa dilihat ya ini. Dia bukan dari kertas. Kayak sejenis daun atau apa itu. Menggunakan krayon. Kemudian krayonnya itu diemut dulu di dalam mulut, baru diwarnai. Dan mereka ini kita memanggil lama yang dari India, mereka itu tidak pakai pola, jadi langsung gambar. Nah, sampai sekarang itu kita udah hampir 20 tahun, ini gambarnya nggak luntur, kita ini nggak ada cat ulang ya. Nah, jadi ini kemudian yang di atas ini juga ya, kemudian yang bagian atas ini di langit-langit ini juga mereka langsung gambar langsung ini ya. Jadi ini termasuk hal yang sangat langka ya, mungkin di Pekanbaru atau bahkan di Indonesia nggak ada yang seperti ini gitu. Berapa lama mereka menyiapkan ini, Pak? Ini kurang lebih 3 bulan. 3 bulan mereka menyelesaikan gambar-gambar ini. Mereka ada bertiga waktu itu, kita panggil dari Lama Rinpoche dari India, dan mereka itu juga
salah satu murid dari ini Tarmapa 17. Ya. Lebih dari sekadar pameran budaya, kegiatan ini menjadi sarana memperdalam keyakinan serta memperkuat nilai-nilai kebajikan, kedamaian, dan kebijaksanaan. Pameran relik Buddha dan kitab suci Prajna Paramita di Vihara Triratna Buddhist Center Pekanbaru diharapkan dapat menjadi inspirasi spiritual bagi umat Buddha khususnya di kota Pekanbaru, serta mempererat semangat persaudaraan dan harmoni antar umat beragama di Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Ferry Antoni, ini Televisi Riau mengabarkan.